Bayangkan, seorang perempuan berusia hampir 90 tahun tiba-tiba mendapat kabar. Ia akan melahirkan seorang anak. Bukan sekadar anak biasa, tapi seorang nabi yang kelak menjadi mata rantai lahirnya para nabi besar. Inilah kisah penuh mukjizat dari Nabi Ishak alaihi salam, putra Nabi Ibrahim dan Sarah, yang lahir setelah doa panjang puluhan tahun lamanya. Bagaimana doa itu dikabulkan? Apa peran malaikat dalam menyampaikan kabar gembira? Dan bagaimana Ishak tumbuh hingga menjadi ayah dari Nabi Yakub, penerus risalah Tauhid yang menurunkan para Nabi Bani Israel? Di episode ke-10 kisah 25 Nabi dan Rasul ini, kita akan menyingkap perjalanan hidup Nabi Ishak alaihi salam. Mulai dari kelahirannya yang penuh keajaiban, masa kecil dan pendidikan dari ayahnya, pernikahannya, hingga wafatnya yang meninggalkan warisan agung bagi umat manusia. Jangan lewatkan, karena kisah ini bukan hanya sejarah, tapi juga pelajaran tentang doa, kesabaran, dan janji Allah yang selalu benar. Bismillah, mari kita ikuti bersama kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak bin Ibrahim adalah putra kedua Nabi Ibrahim alaihi salam dari istrinya Sarah. Ia lahir di tanah Kan'an, Palestina, dalam keluarga yang penuh keberkahan sekaligus ujian. Ayahnya Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yang diuji dengan api Namrud, diperintah hijrah ke berbagai negeri hingga diminta mengorbankan putranya. Dari Hajar, istri keduanya, Ibrahim dikaruniai Ismail, yang kelak menjadi leluhur bangsa Arab. Sementara Sarah, istri pertamanya, lama tidak memiliki anak hingga usia senja. Kisah unik terjadi ketika malaikat datang membawa kabar gembira. Sarah, di usia sekitar 90 tahun, akan melahirkan seorang putra. Mendengar itu, Sarah sempat tersenyum heran dan bertanya, "Apakah aku akan melahirkan? Sedangkan aku perempuan tua dan suamiku pun sudah lanjut usia?" Namun Allah menegaskan kuasanya atas segala sesuatu. Anak yang dijanjikan itu adalah Ishak, yang kelahirannya menjadi mukjizat sekaligus penyejuk hati setelah penantian panjang. Bahkan sejak awal Allah menyebut bahwa dari Ishak akan lahir Yakub, menandakan bahwa garis kenabian akan terus mengalir dari keturunannya. Palestina, tempat Ishak dilahirkan, adalah tanah subur yang dikelilingi bangsa Kan'aniyin dan Filistin. Meski kaya secara alam, penduduknya banyak terjerumus dalam penyembahan berhala, ritual pagan, dan kepercayaan kepada dewa-dewa lokal. Kota-kota besar di sekitarnya dipenuhi pengaruh budaya asing yang menjauh dari tauhid. Di tengah masyarakat seperti itu, keluarga Ibrahim berdiri teguh sebagai cahaya kebenaran. Ishak tumbuh dalam suasana unik. Di satu sisi ia dikelilingi masyarakat penuh kesyirikan, sementara di sisi lain ia menyerap keteladanan ayahnya dalam menjaga iman dan menegakkan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah telah lama menantikan kehadiran seorang anak. Mereka berdua hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, namun bertahun-tahun berlalu tanpa keturunan. Sarah merasa dirinya mandul, sementara usia mereka semakin lanjut. Meskipun begitu, keduanya tidak pernah berhenti berdoa. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh." Doa ini menunjukkan kerendahan hati dan harapan tulusnya. Sarah pun ikut berdoa, meskipun di dalam hati ia merasa kecil, kemungkinan untuk hamil di usia yang sudah sangat tua. Namun, iman mereka mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Doa panjang bertahun-tahun itu akhirnya dikabulkan sebagai bagian dari rencana besar Allah, melahirkan generasi penerus kenabian yang akan menyebarkan risalah tauhid ke seluruh keturunan Bani Israel. Pada suatu waktu, malaikat-malaikat datang ke rumah Ibrahim dalam rupa manusia. Awalnya mereka membawa kabar tentang azab bagi kaum Luth. Setelah itu mereka menyampaikan berita yang mengejutkan. Sarah akan melahirkan seorang anak bernama Ishak, dan dari keturunannya akan lahir Yakub. Mendengar kabar itu, Sarah yang saat itu berusia sekitar 90 tahun merasa terheran-heran. Ia berkata sebagaimana direkam dalam Al-Quran, "Apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua dan suamiku juga sudah tua? Sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib." Namun malaikat menegaskan bahwa hal itu adalah keputusan Allah, dan baginya tiada yang mustahil. Perasaan Sarah yang awalnya penuh keraguan berubah menjadi kegembiraan besar. Kabar gembira itu bukan hanya janji keturunan, melainkan juga janji keberlanjutan risalah kenabian dalam garis Ibrahim. Beberapa waktu setelah kabar gembira itu, Sarah benar-benar mengandung. Kehamilan di usia lanjut itu menjadi mukjizat sekaligus tanda kebesaran Allah. Nabi Ishak pun lahir di tengah keluarga yang sudah lama menanti sebagai jawaban doa dan tanda keberkahan. Kehadirannya disambut dengan penuh rasa syukur. Ibrahim memuji Allah dalam doanya. "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua Ismail dan Ishak." Lahirnya Ishak menegaskan janji Allah bahwa doa tulus dan kesabaran akan membuahkan hasil, meskipun harus menunggu bertahun-tahun. Ishak bukan sekadar anak biologis, tetapi simbol kelanjutan dakwah tauhid, pengikat kasih sayang dalam keluarga, dan tanda nyata bahwa kuasa Allah melampaui segala keterbatasan manusia. Dari Ishak inilah akan lahir Yakub, yang kemudian menurunkan banyak nabi bagi Bani Israel. Sejak kecil, Ishak tumbuh dalam keluarga penuh iman, dengan ayah seorang nabi besar, Ibrahim, dan ibunya Sarah, yang dikenal sabar serta taat. Lingkungan rumah mereka jauh dari penyembahan berhala yang merajalela di sekitarnya. Sejak bayi, Ishak dididik dalam suasana ibadah, doa, dan zikir. Ia menyaksikan langsung ayahnya sering berdoa kepada Allah, menyembah dengan penuh khusyuk, dan selalu mengajarkan nilai tauhid. Kedekatan ini membentuk dasar keimanan Ishak sejak dini. Dalam tradisi para nabi, pendidikan anak dimulai sejak ia lahir, sehingga setiap tindak tanduk yang dilihat Ishak adalah teladan. Rumah mereka di Kan'an menjadi pusat cahaya tauhid, tempat Ibrahim menyampaikan ajaran Allah. Dengan demikian, Ishak kecil tumbuh bukan hanya sebagai seorang anak biasa, melainkan calon pewaris risalah kenabian. Seiring bertambah usia, Ishak mulai menerima pengajaran dasar dari ayahnya. Nabi Ibrahim menanamkan dasar-dasar tauhid, hanya Allah yang patut disembah, serta larangan menyembah berhala. Selain itu, Ibrahim juga mengajarkan sholat, doa, dan ibadah yang diperintahkan Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 72-73, bahwa Ishak dan Yakub dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang syalih yang mengajarkan kebaikan, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Sejak kecil, Ishak juga terbiasa menyaksikan kedatangan tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim untuk meminta nasihat. Dari situ, ia belajar bagaimana ayahnya berdakwah dengan hikmah dan sabar. Pendidikan ini menanamkan nilai keteladanan, kebijaksanaan, dan kepekaan sosial, membentuk Ishak menjadi pribadi yang lembut namun tegas dalam kebenaran. Meskipun berbeda ibu, hubungan antara Ishak dan Ismail tetap dijaga dalam suasana kasih sayang. Keduanya sama-sama putra Ibrahim
dan keduanya diberkahi Allah dengan kedudukan istimewa. Saat masih kecil, Ishak sering mendengar cerita tentang kakaknya, Ismail, yang hidup di Mekah bersama ibunya, Hajar. Ibrahim berulang kali mengunjungi Ismail, sehingga kisah persaudaraan mereka tetap terjalin. Hal ini menanamkan dalam diri Ishak pemahaman tentang pentingnya ikatan keluarga, meskipun terpisah jarak dan berbeda ibu. Ulama menyebutkan bahwa perbedaan mereka tidak menimbulkan permusuhan, karena keduanya dibesarkan dalam nilai tauhid. Dari sini, Ishak belajar arti persaudaraan, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama. Nilai-nilai inilah yang kelak akan ia wariskan kepada anak-anaknya, terutama Yakub, sebagai pondasi akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Memasuki masa remaja, Ishak semakin banyak mendampingi ayahnya, Nabi Ibrahim, dalam berbagai aktivitas dakwah. Ia mendengar bagaimana Ibrahim menasihati kaumnya yang masih keras kepala menyembah berhala. Dari interaksi ini, Ishak belajar secara langsung bagaimana menghadapi perbedaan pandangan dengan penuh hikmah. Ibrahim tidak hanya mengajarkan teori iman, tetapi memberi teladan nyata. Kesabaran menghadapi cemoohan, keberanian melawan mayoritas, dan keyakinan teguh pada janji Allah. Ishak muda menyerap semua itu, hingga terbentuklah karakternya sebagai calon nabi yang tidak hanya mengerti ajaran, tetapi juga memahami strategi menyampaikan dakwah. Pengalaman inilah yang menjadi modal besar ketika kelak ia sendiri diangkat sebagai nabi, karena sejak remaja ia sudah ditempa oleh situasi nyata. Masa remaja Ishak dipenuhi dengan penguatan akhlak. Nabi Ibrahim menekankan pentingnya kesabaran, kejujuran, dan adab dalam berbicara maupun bersikap. Ishak belajar menjaga lidahnya dari ucapan sia-sia, bersikap rendah hati meski ia adalah putra seorang nabi, serta menghormati tamu seperti yang dicontohkan ayahnya. Kisah para malaikat yang datang dalam rupa manusia menjadi pelajaran berharga baginya tentang keramahan dan pelayanan terhadap tamu. Sarah pun berperan menanamkan kelembutan hati pada Ishak, sehingga ia tumbuh sebagai pribadi yang lembut, penuh kasih, namun tetap berprinsip. Masa remajanya menjadi masa pembentukan jati diri, di mana ia belajar menyeimbangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan dalam bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Ishak remaja tidak sekadar anak seorang nabi, tetapi ia sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi berikutnya. Tanda-tanda kedewasaan rohaninya tampak dari ketekunannya beribadah dan keseriusannya mempelajari hikmah-hikmah yang diajarkan ayahnya. Ia mulai terbiasa mendirikan sholat, berdoa dengan penuh penghayatan, dan mencontoh ibadah Ibrahim yang konsisten. Dalam surah Al-Anbiya ayat 73, Allah menyebut bahwa Ishak diberi wahyu untuk melakukan kebajikan, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Nilai-nilai ini sudah mulai ditanamkan sejak ia masih muda. Kesiapan spiritual ini membuatnya tidak mudah tergoda oleh lingkungan yang penuh kesyirikan. Sebaliknya, ia tampil sebagai teladan anak muda yang bersih, penuh iman, dan siap mengemban tanggung jawab kenabian. Dengan fondasi inilah, ia kelak melanjutkan risalah ayahnya dengan penuh keteguhan. Ketika Ishak beranjak dewasa, Nabi Ibrahim ingin memastikan bahwa putranya menikah dengan perempuan yang seiman dan berakhlak baik. Dalam riwayat sejarah, Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan bahwa Ibrahim mengutus seorang kepercayaannya ke negeri Haran untuk mencari istri bagi Ishak. Utusan itu akhirnya menemukan Rafiqah binti Batwabil atau yang disebut Rebeka.
cucu dari saudara Ibrahim, sehingga secara nasab masih termasuk keluarga dekat. Rafika dikenal sebagai perempuan yang sopan, berakhlak mulia, dan beriman kepada Allah. Pernikahan mereka bukan hanya ikatan keluarga, tetapi juga bagian dari rencana Allah untuk menjaga kemurnian risalah kenabian. Rafika pun dengan ikhlas menerima pinangan tersebut, sehingga rumah tangga Ishak dibangun atas dasar iman, doa, dan keberkahan. Setelah menikah, Ishak dan Rafika menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh ketakwaan. Mereka hidup sederhana, namun kaya dengan nilai-nilai spiritual. Seperti ayahnya Ibrahim, Ishak sangat memperhatikan adab dalam keluarga, memuliakan istri, mendidik rumah tangga dengan tauhid, dan menjadikan doa sebagai penopang utama. Rafika pun mendukung penuh peran Ishak sebagai nabi, menjadi istri yang sabar dan penuh pengertian. Kehidupan keluarga ini menjadi pondasi kuat bagi kelanjutan keturunan kenabian. Meski mereka menghadapi ujian, seperti penantian lama untuk mendapatkan anak, keduanya tetap sabar dan yakin pada janji Allah. Ujian tersebut semakin menguatkan ikatan mereka, sehingga keluarga ini benar-benar menjadi rumah iman yang diberkahi. Doa Ishak dan Rafika akhirnya dikabulkan Allah. Dari pernikahan itu lahir 2 putra kembar, Aish, Al-Aish, dan Yakub. Dalam tradisi Islam, Allah memilih Yakub sebagai penerus kenabian, sementara Aish tetap menjadi bagian dari keluarga besar Ibrahim. Kisah dalam tafsir menyebutkan bahwa sejak kecil, sifat kedua anak ini berbeda. Aish lebih condong pada kehidupan duniawi, sedangkan Yakub lebih lembut, tenang, dan condong pada ibadah. Ishak mendidik keduanya dengan penuh kasih sayang, namun tetap menekankan nilai tauhid dan akhlak. Kelahiran Yakub menjadi perwujudan janji Allah bahwa dari Ishak akan lahir Yakub dan darinya akan lahir keturunan para nabi. Inilah mata rantai penting risalah kenabian Bani Israel yang bermula dari pernikahan Ishak dan Rafika. Setelah melewati masa muda dan berkeluarga, Ishak diangkat oleh Allah sebagai nabi. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 72 sampai 73 bahwa Allah menjadikan Ishak dan keturunannya sebagai orang-orang syaleh, serta mengangkat mereka sebagai pemimpin, imam, yang memberi petunjuk dengan perintahnya. Wahyu yang diturunkan kepadanya merupakan kelanjutan dari ajaran ayahnya, Ibrahim, yaitu risalah tauhid yang lurus. Penunjukan ini adalah bentuk pemuliaan, sekaligus jawaban atas doa panjang Ibrahim agar keturunannya tetap berada di jalan kenabian. Sebagai nabi, Ishak mendapat bimbingan khusus dari Allah agar mampu menghadapi tantangan masyarakat yang masih banyak menyembah berhala dan melupakan ketaatan. Risalah Ishak tidak berbeda jauh dari ajaran ayahnya Ibrahim. Ia menyeru kepada kaumnya agar menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan berhala. Fokus dakwahnya adalah tauhid, salat, zakat, dan amal kebajikan, sebagaimana disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Ishak menekankan pentingnya ibadah yang bukan sekadar ritual, melainkan manifestasi ketaatan kepada Allah. Ia juga mengajarkan etika sosial, menolong fakir miskin, jujur dalam perdagangan, menjaga amanah, dan menjauhi kezaliman. Dari sini terlihat bahwa risalahnya tidak hanya membangun hubungan dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dengan demikian, ajaran Ishak menjadi pondasi moral masyarakat Kan'an saat itu. Dakwah Nabi Ishak berpengaruh besar pada lingkup keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Ia berhasil membina keluarganya dalam ketaatan, terutama putranya Yakub yang kelak juga diangkat sebagai nabi. Masyarakat Kan'an
meski tidak seluruhnya mengikuti, tetap mengenal Ishak sebagai sosok bijak, sabar, dan penuh kasih sayang. Ulama tafsir menyebutkan bahwa kepribadian Ishak cenderung lebih lembut dibanding ayahnya, sehingga ia lebih menekankan pendekatan persuasif. Metode ini melahirkan pengikut yang setia, meskipun tantangan dari kaum penyembah berhala masih ada. Dakwahnya juga memperkuat garis kenabian Bani Israel yang kelak melahirkan nabi-nabi besar seperti Yusuf, Musa, Daud, hingga Isa. Dengan begitu, pengaruh dakwah Ishak menjadi mata rantai penting dalam sejarah panjang risalah Tauhid. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan kenabiannya adalah bagaimana ia menjaga garis keturunan agar tetap terhubung dengan risalah. Ishak mendidik Yakub dengan penuh perhatian, menanamkan nilai iman yang kuat, dan memastikan bahwa ia memahami tugas besar sebagai penerus dakwah. Selain itu, Ishak menghadapi tantangan kaum penyembah berhala yang masih memegang tradisi nenek moyang. Ia mengajarkan bahwa ujian terbesar seorang nabi adalah kesabaran dalam menghadapi kaum yang menolak kebenaran. Dalam sejarah, Ishak dikenal tidak banyak melakukan perjalanan jauh seperti ayah dan anaknya, tetapi fokus menjaga pusat dakwah di tanah Kan'an. Peran ini membuatnya dikenal sebagai penjaga stabilitas risalah di wilayah tersebut. Di masa tuanya, Nabi Ishak merasakan kebahagiaan melihat kedua putranya, Aish, Ish, dan Yakub, tumbuh menjadi dewasa. Namun, ia juga melihat perbedaan karakter yang mencolok di antara keduanya. Aish lebih menyukai urusan duniawi dan pekerjaan fisik, sementara Yakub lebih condong pada ibadah, kesabaran, dan ketenangan. Aish besar kelak akan menikah dengan Nasimah binti Ismail yang nanti akan melahirkan bangsa Romawi. Sementara Yakub akan menikah 2 kali, masing-masing dengan Laya binti Haran dan Rahil binti Haran, yang keduanya merupakan saudara kandung. Untuk kisah lengkapnya kita akan membahas di episode berikutnya. Baik, kita lanjut kisahnya. Sebagai seorang ayah sekaligus nabi, Ishak berusaha mendidik keduanya dengan nilai iman. Ia menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, akhlak mulia, dan menjauhi kezaliman. Kebahagiaan terbesarnya adalah ketika Allah memilih Yakub sebagai penerus kenabian, sesuai janji yang disampaikan malaikat sejak sebelum kelahirannya. Dengan demikian, Ishak menyaksikan bahwa doa panjang ayahnya, Ibrahim, tentang keturunan Nabi dalam garis keluarganya benar-benar terwujud. Memasuki usia lanjut, Ishak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Aktivitas hariannya dipenuhi ibadah, salat, doa, dan zikir. Meski tubuhnya semakin renta, jiwanya semakin tenang karena melihat risalah yang ia bawa tetap terjaga melalui keturunannya. Ia meneladani ayahnya, Ibrahim, yang menghabiskan masa tua dengan penuh syukur kepada Allah. Dalam riwayat sejarah, Ishak dikenal sebagai nabi yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia mengajarkan kepada keluarganya bahwa keberhasilan bukan terletak pada kekuasaan atau harta, melainkan pada ketaatan dan keikhlasan. Ketenangan spiritual inilah yang menjadi warisan penting bagi anak-anaknya, sehingga Yakub kelak mampu memimpin Bani Israel dengan dasar iman yang kuat. Menurut riwayat dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, Nabi Ishak wafat pada usia sekitar 180 tahun. Ia menghabiskan sisa hidupnya di tanah Kan'an, tempat ia berdakwah dan membesarkan keluarganya. Ketika ajal mendekat, ia dalam keadaan tenang, dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya. Ishak wafat dengan membawa kedudukan mulia sebagai Nabi Allah
penerus Ibrahim, dan ayah dari Yakub yang kelak juga menjadi nabi. Jenazahnya dimakamkan di Hebron, Al-Khalil, Palestina, di Gua Al-Makhfalah, juga dikenal sebagai Gua Makpelah, berdekatan dengan makam ayahnya Ibrahim, ibunya Sarah, dan kelak bersama Yakub. Tempat itu hingga kini dikenal sebagai salah satu situs paling bersejarah dalam tradisi Islam, Yahudi maupun Kristen. Warisan terbesar Nabi Ishak bukan berupa harta benda, melainkan nilai iman dan risalah tauhid. Ia meninggalkan keteladanan tentang kesabaran, kelembutan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Dari keturunannya, terutama Yakub, lahirlah para nabi Bani Israel, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa. Dengan demikian, Ishak adalah salah satu simpul penting dalam rantai panjang kenabian yang bermula dari Ibrahim. Al-Quran menegaskan bahwa ia termasuk hamba pilihan Allah. Warisan inilah yang membuat namanya tetap harum hingga kini. Kisah hidupnya menjadi pelajaran bahwa janji Allah selalu benar, doa yang tulus tidak akan sia-sia, dan bahwa keberkahan sejati ada pada iman dan keturunan yang tetap istiqamah di jalan tauhid. Sahabat alam alimullah yang dirahmati Allah. Demikianlah perjalanan hidup Nabi Ishak alaihi salam, seorang nabi yang lahir dari rahim doa panjang ayah dan ibunya, tumbuh dalam didikan tauhid Nabi Ibrahim, lalu meneruskan risalah dengan kelembutan, kesabaran, dan penuh kasih sayang. Dari keturunannya, lahir para nabi besar yang membimbing Bani Israel hingga berabad-abad lamanya. Pelajaran penting dari kisah Nabi Ishak adalah bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Sarah dan Ibrahim menanti bertahun-tahun hingga di usia renta Allah menjawab dengan kelahiran Ishak. Kisah ini mengingatkan kita bahwa janji Allah pasti benar, meski terkadang tidak sesuai waktu yang kita inginkan. Sampai di sini episode ke-10 kisah 25 Nabi dan Rasul. Jangan lupa, perjalanan kita masih panjang. Di episode berikutnya, kita akan menyelami kisah putra Nabi Ishak yang juga seorang Nabi Agung, yaitu Yakub alaihi salam. Pastikan Anda terus mengikuti agar mata rantai sejarah kenabian ini tidak terputus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.